Nama saya Lydia Liana, NIM 2070-201054. Saya dari STISIP Persada Bunda Pekanbaru tahun ajaran 2020-2021. Dosen pengampu Rosmala Esos MSI dengan mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Dasar-Dasar Public Relation. Yang pertama, ada definisi Public Relation. Definisi dari public relation yaitu aktivitas komunikasi dua arah, perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya, saling pengertian, saling membantu, dan saling bekerja sama. Yang kedua itu ada hal-hal yang berkaitan dengan PR. Yang pertama itu ada audience, communication, media, news, sosial, society, dan juga advertising. Yang ketiga itu ada strategi PR. Strategi PR itu ada 3. Yang pertama itu ada persuasif. Seorang PR itu harus bisa menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi halayak atau pendapat umum. Nah, yang kedua itu ada sasaran dan sarana. Lalu yang ketiga itu ada edukatif atau informatif. Jadi seorang PR itu harus bisa memberi informasi yang mengedukasi dan bersifat informatif. Yang keempat, itu ada fungsi dari PR. Yang pertama, itu mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya. Yang kedua, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul. Yang ketiga, itu menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PR dan organisasi. Pengertian dari organisasi itu adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, ada kedudukan humas di organisasi. Dalam setiap organisasi atau perusahaan, kegiatan PR dijalankan secara berbeda-beda. Ada organisasi yang memiliki bagian, seksi atau divisi yang diberi nama PR atau humas. Lalu ada tujuan humas atau PR secara universal. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan, memelihara, meningkatkan, dan memperbaiki citra organisasi di mata publik. Lalu ada aspek-aspek PR. Aspek-aspek PR ini yang pertama ada public internal. Nah, public internal ini hubungan yang dijalin itu melibatkan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada employee relation. Nah, employee relation ini tujuan utamanya itu untuk menciptakan kebersamaan di antara karyawan, baik pimpinan maupun bawahan. Nah, contohnya itu seperti arisan antar karyawan, ucapan selamat ulang tahun, terus olahraga, pentas seni, dan lain-lain. Yang kedua itu ada shareholder relation. Shareholder relation ini adalah hubungan harmonis antara organisasi dengan pemegang saham. Nah, hal ini bertujuan untuk memupuk kepercayaan. Contohnya itu seperti rapat perkembangan perusahaan yang dilakukan secara rutin. Nah, yang kedua itu ada public external. Nah, public external ini adalah hubungan antara organisasi dengan publik yang berada di luar organisasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membangun citra dan reputasi. Definisi dari citra sendiri adalah kesan yang ingin disampaikan atau diberikan perusahaan kepada publik agar timbul opini publik yang positif tentang perusahaan tersebut. Lalu ada juga salah satu upaya untuk mempertahankan citra dan reputasi adalah melalui CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial sebuah organisasi kepada publik. Nah, CSR ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yaitu mempertahankan citra dan reputasi perusahaan. Lalu kedua, mereduksi resiko bisnis perusahaan. Ketiga, memperbaiki hubungan dengan stakeholder, lalu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, lalu peluang mendapatkan penghargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media relation PR.
Definisi dari media relation PR sendiri adalah kegiatan menjalin hubungan atau relasi dengan media massa, wartawan, atau pers untuk menjalin kerjasama yang nantinya akan berpengaruh untuk menjaga kesan positif dari suatu organisasi yang dinaunginya. Nah, ada juga fungsi dari media relation. Yang pertama itu menaikkan citra perusahaan. Yang kedua, menolong perusahaan keluar dari isu negatif. Yang ketiga, menaikkan hubungan dari berbagai publik. Yang keempat, menaikkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, menciptakan image positif suatu perusahaan di mata masyarakat. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan tentang materi mata kuliah dasar-dasar public relation ini. Sekian dan terima kasih.